Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, kali ini Bapak akan membuat kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. Yaitu pada pembelajaran ke-1. Dalam keberagaman budaya, kita mengenal bermacam-macam budaya bangsa. Terlihat pada gambar video yang Bapak buat kali ini. Di situ ada nomor 1, yaitu keberagaman budaya kita, yaitu suku Minangkabau dengan rumah adatnya dan baju busananya. Yang kedua di situ adalah suku Betawi dengan ondel-ondel di kepalanya, gambar lagunya dan rumah adatnya, bajunya juga. Yang ketiga ada itu dari Bali. Yang keempat yaitu dari Banten atau Sunda, Jawa Barat saja. Yang kelima dari Kalimantan. Itulah semua beragam budaya bangsa kita dan bermacam-macam suku dan bermacam-macam rumah adat. Negara kita Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Ke-34 provinsi tadi berbagai macam rumah adat, tarian, pakaian adat. Itu adalah bentuk keberagaman bangsa kita yang wajib kita syukuri. Selanjutnya selain suku, selain rumah adat, ada juga keberagaman agama. Di Indonesia agama sudah resmi, ada 6 agama yang sudah resmi di Indonesia. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Itu semua adalah agama yang resmi di Indonesia. Dengan keberagaman kita wajib suka, maksudnya wajib kita ketahui, wajib kita senangi, kita jalin antar kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Jadi kerukunan antara umat beragama Indonesia itu adalah ciri khas kita dengan semua yang kita bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Lanjut anak Bapak. Lanjut kita masuk ke pembelajaran berikutnya, masih di tema 1 dengan tema 1 pembelajaran 1. Kita di sini belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi anak Bapak belajar di rumah dengan baik. Pada video ini Bapak akan menerangkan sedikit pembelajaran kita hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok yaitu memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung karena keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Jadi gagasan pokok ini memaparkan topik utama dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung karena keberadaannya merupakan inti sebuah teks. Jadi gagasan pokok ini, kita mencari gagasan pokok ini dari setiap paragraf. Biasanya gagasan pokok ini terletak di awal kalimat pada paragraf. Setiap paragraf mempunyai satu gagasan pokok. Dan yang kedua, gagasan pendukung merupakan kalimat bersifat lebih khusus.
Gagasan pendukung adalah kalimat yang bersifat lebih khusus. Maksudnya di sini gagasan pendukung ini sebuah kalimat yang terdapat pada sebuah paragraf yang mendukung dari gagasan pokok tersebut tadi. Gagasan pokok ini, gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu, ada dua, ada tiga, ada empat, karena ini adalah mendukung sebuah gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh, sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi pendukung gagasan pokok tadi. Jadi ide utamanya adalah gagasan pokok, tambahannya adalah tambahan informasinya adalah gagasan pendukung. Umumnya gagasan pokok terdapat di awal atau di tengah kalimat. Tapi biasanya kebanyakan di awal kalimat, bisa juga di tengah kalimat. Gagasan ini memaparkan atau topik bahasa the text. Gagasan biasanya juga membutuhkan kalimat penghubung sebab beratnya menjadi dari sebuah teks. Jadi gagasan pokok ini tidak tunggal karena dia punya kawan. Dia membutuhkan sebuah kalimat penghubung, itu namanya gagasan pendukung. Sementara itu, gagasan pendukung bersifat lebih khusus disertai dengan menghubungkan kalimat. Gagasan pendukung dapat berupa tambahan informasi uraian contoh gagasan pokok. Bagian ini biasanya disampaikan dengan lebih dari satu kalimat. Kedua gagasan ini dapat ditemukan dalam paragraf, mudah dalam paragraf. Namun ada juga membutuhkan ketelitian untuk menentukannya. Jadi kita untuk menentukannya kita harus teliti, tapi dia mudah. Di setiap paragraf pasti ada itu, tidak ada yang tidak ada. Ini Bapak di sini memaparkan cara menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam paragraf. Cara kita pertama itu membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan pendukung. Untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung, anak Bapak harus membaca teks dengan cermat dan seksama. Pastikan anak Bapak membaca dengan teliti dari awal hingga akhir. Bila perlu, anak Bapak dapat membacanya berulang-ulang. Kita menemukan garis besarnya lagi. Selain membaca, anak Bapak dapat mencari garis besar dari paragraf. Pastikan anak Bapak mencari dengan cermat menemukan kedua gagasan tersebut. Ingatlah bahwa gagasan pokok bersifat umum, sedangkan gagasan pendukung sifatnya khusus. Gagasan pokok tadi sifatnya gagasan pokok jadi bersifat umum, belum spesifiknya. Sedangkan pendukung ini khusus tentang sebuah cerita. Jadi kita simpulkan, gagasan pokok dan pendukung juga bisa ditemukan dengan menarik kesimpulan. Untuk menerapkan cara ini, anak Bapak harus membaca seluruh paragraf dengan teliti. Jika sudah, anak Bapak dapat mengambil kesimpulan, nantinya gagasan akan lebih mudah ditemukan. Bapak contohkan di sini tentang teks bacaan pawai budaya. Dalam teks pawai budaya ini, Bapak bacakan dulu ya teks paragraf pertamanya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya bangsa Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang di alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, pada paragraf pertama ini terdapat yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung. Sesuai yang kita baca tadi, biasanya gagasan pendukung, gagasan pokok terdapat di awal kalimat. Jadi di sini gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah pawai
pendukungnya adalah Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, bisa juga kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Bisa juga lagi dengan suara gendang menantikan rombongan pawai semakin dekat. Itulah gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pendukungnya lebih dari 2 atau 3. Sedangkan pokok hanya 1, yaitu pawai budaya sangat menarik. Nah, di sini barisan pawai terdepan. Di sini ada bacaan tadi ada 1, 2, 3, 4, 6 paragraf. 5 paragraf. Nah, silakan anak bapak di rumah melalui video ini, karena jaringan bagus mungkin ada punya, nanti ini bapak bagikan. Ini coba anak bapak temukan paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Cari mana gagasan pokoknya dan yang mana gagasan pendukungnya pada setiap paragraf. Nah, ini kerja LKS nya nanti, LKPD nya. Mudah-mudahan anak bapak bisa mengerjakan tugas-tugas yang bapak kerjakan, yang sampaikan tadi. Nanti anak bapak juga mengerjakan LKPD sesuai dengan buku temanya, yaitu satunya itu tentang bermacam beragam budaya tadi, banyak situ. Cukup sekian anak bapak, terima kasih. Ini pembelajaran kita singkat hari ini. Mudah-mudahan anak bapak bisa mencermati, menyediakan pembelajaran satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.